Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tritnanggo Jiwo Priantoro, NRP 28. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari suatu framework PHP yaitu Y2 mengenai handling request. Nah, untuk percobaan yang saya lakukan sesuai dengan latihan kali ini yaitu terdapat tabel statistik yang nantinya akan menyimpan data request dari user. Nah, untuk isi dari data statistik yaitu terdapat ID, ini untuk primary key dari data statistik. Ini access time, jadi waktu, tanggal, dan jam kapan user itu mengakses atau meminta request ke web. Ini user IP, user host, pet info, pet yang diakses. Lalu ini ada query string, yaitu parameter yang dimasukkan dalam URL-nya ketika mengakses web. Nah, jadi di Y ini menyediakan banyak fungsi, yaitu contohnya ini aja, handling request ini kita bisa mengambil beberapa informasi dari user. Bahkan bukan hanya dari user, ini ada beberapa request yang dilakukan oleh user. Kita bisa ambil URL-nya apa, host info, pet info, query string-nya apa, base URL, script URL, server name, dan port itu bisa diambil. Ini disediakan dari Y. Nah, ini juga ada beberapa, misalkan ini ada nah sebenarnya sangat banyak sih. Pada percobaan ini nanti akan menggunakan get IP, get host, dan juga mengambil query string yang diminta atau yang di request oleh user. Langsung saja kita buat tabel statistik. Nah, pada kesempatan ini saya sudah membuat untuk tabel statistiknya. Saya akan lihatkan untuk tabelnya, struktur tabelnya seperti ini. Nah, terdapat strukturnya seperti ini. Ada tabel ID, access time bertipe date time, user IP, user host, user info, parsing, ini varchar. Nah, setelah kita membuat tabel statistik, kita akan membuat model sesuai dengan perintah pada latihan ini, yaitu membuat model aplikasi, model dari statistik pada framework Y yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data request dari usernya. Prosesnya di model ini. Oke, setelah itu saya membuat model di sini. Untuk membuat model kita gunakan G. Nah, kita buat modelnya. Kita ambil tabel statistik, modelnya statistik. Oke, langsung preview, generate. Nah, di sini akan muncul model pada front end. Karena tadi saya membuatnya dari front end, akan muncul model statistik ya. Ini model statistik, ini yang sesuai dari tabel statistik yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini kita perlu membuatkan, jadi banyak cara sebenarnya. Kita bisa membuat model, bisa membuat metode di sini, membuat function di sini. Kita akan create record. Nah, misalkan ini nanti function ini digunakan untuk menyimpan atau menginsertkan data request user ke dalam tabel statistik. Nah, ini bisa ditambahkan di sini, atau kita bisa hanya memanggil model ini pada misalkan tadi kan pada ini proses pencatatannya kan pada controller item. Jadi kita bisa menambahkan di item controller. Nah, misalkan ini ada index, ini bisa memanggil model statistik dan mendeklarasikan setiap
fieldnya di sini itu juga bisa. Tapi pada percobaan ini saya menggunakan atau menambahkan function atau metode di bagian model statistik yang isinya bagaimana ya. Ini saya sudah menyiapkan sebelumnya, saya akan kupas saja di sini. Nah, di function ini akan menyimpan data, record data request dari user. Di sini yang pertama access time, kita menggunakan yang disediakan Y juga untuk mengambil waktu dan tanggal pada saat ini dengan menggunakan expression now ini. Nah, lalu user IP kita bisa menggunakan Y juga yang disediakan Y, yaitu requestnya user IP, hostnya yaitu user host, dan path info bisa path info dan query string. Ini yang kiri ini yang akan dimasukkan dalam tabel statistik ya. Nah, yang ini request query string ini untuk mengambil query string yang di request oleh user. Dan save ini akan menyimpan data dari model statistik ini ke database statistik. Ini tabelnya statistik. Nah, oke. Ini lalu kita bisa memanggil function ini di bagian yang kita inginkan. Misalnya di item pada percobaan ini kita akan menambahkan atau menyimpan request user ketika user melihat item indexnya. Item index maksudnya ini ke data item atau item view. Item view ini menampilkan digital dari itemnya tuh. Jadi saya nambahkan di controller item, tambahkan di sini untuk memanggil function ini create record dari yang disediakan oleh statistik. Oke, action index ini akan panggil di sini. Nah, cara manggilnya karena ini tidak statik, fungsinya tidak statik, maka kita harus mendeklarasikan kelasnya dulu atau modelnya dulu untuk statistik. Karena untuk mempercepat kita juga bisa membuat function ini statik. Jadi ditambahkan public static seperti ini. Lalu kita tambahkan di sini namespace-nya, kita bisa langsung saja, yaitu kita lihat namespace-nya apa ya, pp model ya, pp model. Oke, saya lupa. Kita import dulu di sini biar gampang. Model statistik. Nah, ini biar mudah. Statistik, oke. Lalu kita panggil di sini statistik create record. Nah, untuk memanggil function create record agar bisa langsung dipanggil seperti ini, kita harus membuat function atau mendeklarasikan function pada model statistik yaitu dengan static. Karena kalau tidak begitu maka tidak bisa dipanggil secara langsung seperti ini. Jadi static dua ini create record ini akan menyimpan recordnya. Oke, akan kita coba. Sebelumnya kita akan lihat dulu untuk data statistiknya. Nah, ini 0 ya, 0, belum ada datanya. Ini saya akan membuka item index. Apakah udah masuk? Nah, di sini udah masuk ya datanya. ID-nya 20 karena sebelumnya udah tak dipakai untuk percobaan. Access time-nya ini 20 sesuai ya, sesuai dengan ini 1528. Ini di sebelah kanan bawah ini bisa dilihat. User IP kenapa 1? Karena saya pakai localhost. Berbeda jika ketika framework ini atau website ini sudah di hosting, maka akan berbeda-beda. User host 0 karena juga ini karena localhost juga.
pet info ini merupakan pertama ini yaitu item. Nah, kenapa query string ini kosong? Karena di sini saya tidak ada query string. Nah, query string ini bisa dilihat ketika kita melihat detail itemnya. Oke, saya akan coba tambahkan pada item view untuk menyimpan recordnya, statistiknya, item view, item grid. Nah, ini di sini ya. Kita tambahkan sini, buka saja, simpan ini. Oke, kita tambahkan item dulu. Misalkan itemnya kaos, harganya 2000 misalnya. Ini harganya 1. Oke, simpan. Nah, oke, kita lihat dulu. Nah, ini ID 2. Nah, ini kan ini merupakan item view dan query stringnya ini parameter ID dengan value 2. Nah, ini yang dimaksudkan dengan query string itu. Jadi ini ya sesuai ID 2 itu. Terus ini kalau misal saya kembali ke item, maka record yang disimpan yaitu item index. Nah, item index ini ya. Ya, query stringnya nggak ada karena memang nggak ada parameter yang dimasukkan pada request ini. Ya, sebenarnya cukup mudah ya untuk handling request. Jadi sangat banyak sekali. Ini contoh sederhana saja dari menggunakan function atau yang disediakan oleh Y ini. Yang disediakan yaitu bisa mengambil request dari usernya, mengambil datanya seperti itu. Ini contohnya seperti itu. Di websitenya juga sudah lengkap sih sebenarnya, jadi mungkin bisa dieksplor lagi buat teman-teman. Ini contoh sederhana saja, ini mudah sekali. Nah, mungkin cukup itu aja yang bisa saya demokan pada ini handling request. Ini contoh yang sangat sederhana, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.